Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Gozi Atalarido Hidayat akan dari kelas percepatan akan menjelaskan atau mempraktekkan sebuah materinya arus dinamis searah. Di sini terdapat soal yaitu seperti ini. Kita buat dulu rangkaiannya seperti yang diminta oleh soal. Kita ambil baterai. Yang pertama langkahnya kita buat dulu sesuai dengan soal yang diminta. Yang pertama terdapat resistor yang disusun secara seri atau bisa kita sebut dengan resistor yang pertama. Lalu resistor yang kedua dan yang ketiga kita pasangkan secara paralel. Kita buat seperti ini. Sudah rangkaian kedua yang ketiga, lalu kita kembalikan, kita sambungkan lagi ke baterai. Oke, setelah rangkaian terjadi atau sudah kita buat, lalu kita tentukan dulu hambatan-hambatannya dan tegangannya yang sesuai dengan soal. Jadi sebelum kita ganti, kita sudah benar ya membuat rangkaiannya, karena suatu arus listrik itu akan mengalir pada kutub positif, dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu kita ubah sesuai yang diminta oleh soal, di mana tegangannya itu 10 volt. Rangkaian pertama itu senilai hambatan pertama yang R1 itu senilai hambatannya 2 ohm. Oke. Pada resistor yang kedua dan yang ketiga, resistor keduanya senilai hambatannya senilai 9 ohm. Pada resistor yang ketiga senilai 6 ohm atau hambatannya senilai 6 ohm. Nah, setelah kita buat seperti soal seperti ini, itu 10, 2, 9, 6. Oke. Di soal kita diminta untuk mencari I1 atau arus yang mengalir pada R1, I2 dan I3. Dan kita suruh mencari V1, V2 dan V3. Untuk mencari, pertama kita akan mencari dulu arus dari R1 dengan cara menggunakan ampere meter yang disediakan oleh ini PET senilai 1,79 ampere pada arus R1. Pada arus pada R2 senilai 0,71 ampere. Pada R3 arusnya senilai 1,07. Untuk membuktikannya, kita lebih dahulu untuk mencari I totalnya. Oke, untuk mencari I total kita membutuhkan R total. Untuk mencari R total kita dengan cara 1/9 ditambah 1/6 karena ini paralel. Oke, ditambahkan berarti senilai 10/36 kan 1/RP. Jadi RP-nya itu senilai 3,6. Lalu kita tambahkan dengan 2 ohm
Maka R totalnya yaitu karena seri kita tambahkan saja, jadi R totalnya senilai 5,6 ohm hambatannya. Oke, kita sudah mencari R-nya, R totalnya, dan V totalnya, yaitu V totalnya itu 10. Untuk mencari I tolnya yaitu V sama dengan I kali R, jadi I sama dengan V per R. Jadi V-nya kan 10. Nah, 10 dibagi 5,6, maka senilai dengan 1,785. Karena di soal ini sudah dibuatkan senilai 1,79. Tapi saya hitung itu 1,785 berapa. Jadi di sini sudah dibuatkan senilai 1,79. Untuk mencari I1 dan I2-nya, kita menggunakan cara perbandingan. Kan I1 banding I2 sama dengan 1/9 dibagi 1/6. 1/9 dibagi 1/6. Jadi kan perbandingannya 3/2. Tapi di sini jangan salah. Karena I 1/9 dan 1/6 itu lebih besar 1/6. Oleh karena itu yang memiliki angka 2 itu 1/9. Jadi 2/5 dikali I total. Jadi I2-nya sama dengan I2/5 dikali I total. I totalnya kan 1,785. Jadi 2 kali 1,785 dibagi 5. Maka akan senilai 0,714. Kalau di sini sudah dibuatkan mungkin menjadi 0,71 ampere. Nah, pada I3 maka akan senilai 1,71. Caranya itu sama, yaitu 3/5 dikali I total. 3/5 dikali 1,785. Maka akan senilai 1,071. Atau di sini 1,07. Atau biasanya 1,071. Ini sudah dibuatkan. Jika ditambahkan antara I2 dan I3 akan menghasilkan I total atau sama dengan I1. Karena sama-sama paralel. Kalau paralel itu hasilnya yang sama itu adalah arus listriknya. Oke. Yang kedua, kita disuruh mencari V pada R1, V pada R2, dan V pada R3 dengan cara menggunakan voltmeter. Oke. Kita taruhkan di sini. Maka akan senilai 3,57. Atau kita cara manualnya yaitu I-nya kan sudah diketahui 1,785. Kita kalikan saja dengan 2 karena kan V sama dengan I kali R. Jadi senilai 3,57. Sama dengan yang tadi, jika R2 maka akan senilai 6,43. Atau kita kalikan saja, yaitu kan I2 nya kan sudah kita ketahui yaitu 0,714 atau 0,71, kita kalikan 9 maka akan menghasilkan 6,43 volt. Antara V2 dan V3 kan senilai sama karena paralel, disusun secara paralel. Jika disusun oleh paralel maka nilainya akan sama V-nya. Jadi kalau ini caranya sama, yaitu kan I3-nya kan senilai 1,071. Nah, kita kalikan saja kali 6, maka akan menghasilkan 6,43. Nah, setelah itu sudah jawab semua, kita beralih soal yang kedua. Caranya sama, kita buat terlebih dahulu rangkaiannya. Saya buat dulu rangkaiannya sesuai soal. Di sini terdapat R1. Kita bagikan aja biar enak.
dapat R4 di sini. Oke, di sini terdapat R2 dan di sini terdapat baterai dengan kutub positif ya, berarti ke atas. Mohon maaf. Oke, setelah itu kita buat dulu sesuai yang diminta oleh soal. Di sini terdapat 4 volt. Dan terdapat hambatan baterai senilai 1. Di sini sebentar. R1-nya senilai 1 ohm. R2-nya senilai 2,5 ohm. R3-nya senilai 6 ohm. Dan 4-nya senilai 0,5. Maaf. Dan baterainya ini senilai tegangannya 2 volt. Nah, setelah seperti ini, soalnya tuh meminta arus yang melalui R1, R2 dan R3. Kita cari tahu di sini menggunakan ampere meter. R1-nya senilai 0,58, R2-nya senilai 0,16 ampere dan R3-nya senilai 0,42 ampere. Untuk mencari R3 dapat dirumuskan dengan cara E kiri dikali R kanan dan ditambah E kanan dikali R kiri dibagi R kanan kali R kiri, R kiri kali R kanan, R kiri kali ditambah R kiri ditambah per R kiri kali R kanan ditambah R kiri kali R3 ini dikali ditambah R kanan dikali R3 ini. Jadi R kirinya kan 4 volt. 4 volt dikali R kanan. R kanan kan 2,5 tambah 1, jadi dikali 3,5. Ditambah E kanan kan 2 volt dikali R kiri. R kirinya kan 1 tambah 1 tambah 0,5. Berarti 2 kali 2,5 dibagi 2,5 dikali 3,5
ditambah 2,5 dikali 6, yaitu ditambah lagi 3,5 kali 6. Jadi I-nya itu senilai 19/44,75 atau 0,424. Atau kita cek lagi, harusnya senilai 0,42 ampere, atau ini sudah dibuatkan senilai 0,42 ampere. Untuk mencari VAB-nya, kan di sini A, di sini B, kita tinggal kalikan saja, harusnya kan 0,42 ampere. Nah, lalu dikali 6 ohm itu hambatannya, yaitu 6 ohm, maka akan senilai, kita cek aja menggunakan voltmeter, akan senilai 2,55 volt, atau kita kalikan aja 0,42 dikali 6 akan senilai 2,55 volt. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya mengucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.